Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil hadirin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda-tanda turunnya akan datangnya hari kiamat yaitu turunnya Nabi Isa Al-Masih putra Maryam bintu Imran ke muka bumi ini, di mana beliau masih hidup, yang telah Allah selamatkan dari makar Yahudi ketika mereka kaum Yahudi ingin membunuh beliau. Allah menegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 157, Inna qatalna Masiha Isa ibni Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Orang-orang Yahudi mengatakan, kami telah membunuh Isa putra Maryam, Rasulnya Allah. Akan tetapi Isa tidak terbunuh, tidak pula tersalib. Akan tetapi ada orang yang disamakan dengan Isa. Mereka orang-orang Yahudi berselisih paham akan hal ini. Mereka berada di dalam keraguan-raguan karena mereka tidak memiliki ilmu, hanya berdasarkan prasangka-prasangka. Wa ma qataluhu yakini, dan mereka tidak yakin bahwa Isa tersalib. Akan tetapi kata Allah, kami yang mengangkat Isa. Maka Nabi Isa hidup di langit dengan ruh dan badannya. Bahkan beliau Nabi Isa bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika malam Al-Mi'raj di langit yang kedua. Oleh sebab itu Rasul menceritakan kepada kita fisik Isa yang akan turun ke bumi ini di akhir zaman nanti, agar kita mengetahui. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, seluruh nabi itu bersaudara sebapak, ibu-ibu mereka berbeda, tapi agamanya satu, yaitu tauhid Islam. Karena kata beliau, aku adalah orang yang paling dekat dengan Isa. Tidak ada nabi, kata Rasul, antara aku dengan Isa. Jadi yang paling dekat adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak Isa, dia akan turun kepada kalian. Ija rojatumuhu. Kalau kalian sudah melihatnya, kalian pasti akan mengenalinya. Rasul mengabarkan tentang fisik-fisik Isa Al-Masih, yaitu posturnya sedang, dadanya bidang, memiliki kulit yang putih kemerah-merahan. Dan ini Isa hidup dengan ruh dan badannya, bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akan turun ke muka bumi ini di akhir zaman. Setelah bumi dipenuhi dengan kegelapan, setelah bumi akan dipenuhi dengan kemaksiatan dan kemungkaran-kemungkaran, dan setelah turunnya Al-Masih Dajjal, si pembawa fitnah terbesar di muka bumi ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nawasihan Sam'an, Nabi bersabda,
Isa kelak akan turun di satu menara yang berwarna putih di sebelah timur kota Damaskus. Saat ini mungkin kita mengenalnya dengan nama Suria. Baina mahruda za'in. Isa saat itu menggunakan pakaian dengan dua warna. Isa meletakkan dua telapak tangannya di atas sayap-sayap dua malaikat. Dan apabila Isa menundukkan kepalanya, maka akan keluarlah tetesan-tetesan air dari rambutnya. Dan kalau Isa sudah menegakkan kepalanya, mengangkat kepalanya, akan jatuh dari tetesan-tetesan tersebut putih seperti pernik-pernik mutiara. Dan jika Isa sudah turun, tidak akan ada seorang kafir pun yang mencium bau nafasnya, melainkan mereka akan mati. Dan nafas Isa dapat dirasakan sejauh mata memandang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di Damaskus, di sana ada sebuah masjid besar yang bernama Al-Jami' Al-Umami, yang memiliki 3 menara, dan menara yang di sebelah timur saat ini sudah berubah menjadi warna putih karena sempat terbakar. Dan pada saat itu Isa akan diperintahkan oleh pemimpin masjid untuk menjadi imam. Namun Isa menolak. Laduhun umara uba'sa uba'da. Sebagian dari kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Sehingga Isa pun menolak untuk menjadi imam, dan dan Isa hanya menjadi makmum. Yang menjadi imam, kata Rasul, adalah dari kalian umat Nabi Muhammad SAW. Para ulama sepakat akan hal ini. Yang menjadi imam kelak nanti adalah yang biasa kita kenal dengan sebutan Al-Imamul Mahdi, Imam Mahdi. Setelah selesai sholat, Isa memerintahkan untuk membuka pintu masjid. Dan setelah dibuka pintu masjid itu, maka Isa melihat Al-Masih Dajjal bersama pengikutnya sebanyak 70.000 orang dari para golongan Yahudi Asfahan. Setelah melihat Isa dan setelah memenuhi bumi dengan kerusakan-kerusakan, Dajjal akan meleleh seperti lelehnya garam di dalam air, sehingga Dajjal pun berlari dan dikejar oleh Isa sampai tiba di kota Lut, di pintunya Babul Lut. Maka dengan izin Allah, Isa pun membunuh Dajjal, dan kaum muslimin yang pergi ikut bersama Nabi Isa berperang melawan orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut dari Dajjal. Pada zaman itu tidak tersisa batu maupun tumbuhan, melainkan mereka akan berkata, wahai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku, maka bunuhlah, kecuali hanya satu pohon yang melindungi orang-orang Yahudi, yaitu pohon Gorkot, karena ini adalah pohonnya orang-orang Yahudi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Isa akan turun di muka bumi ini dengan menyebarkan kedamaian dan penuh ketentraman, keamanan, bahkan bumi pun akan mengeluarkan barokahnya. Di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Nabi bersabda, la yushikanna an yanzila fikum Isa ibnu Maryam hakaman adla fayaksira salib wa yaqtulal hinsil wa yadu'al jizyah wa yafidul mal. Tidak lama lagi Isa akan turun. Isa ibnu Maryam akan turun menjadi hakim yang adil. Isa akan menghancurkan salib, karena salib ini adalah simbol kesyirikan. Dan Isa akan membunuh babi. Isa akan membatalkan jizyah atau upeti, atau mungkin saat ini kita mengenalnya dengan nama pajak. Dan kalau Isa sudah turun, maka tidak akan ada lagi yang namanya pajak. Karena pada saat itu harta sudah melimpah, dan bahkan orang-orang pada saat itu tidak mau menerima zakat, sedekah,
Mereka tidak mau karena harta sudah sangat melimpah. Dan sujud pada saat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Pada saat itu pula tidak ada ketakutan di mana-mana. Bahkan anak-anak kecil akan bermain-main dengan ular. Bahkan serigala akan bermain-main dengan domba. Mereka berkeliaran tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa bahaya. Dan Isa akan turun di muka bumi dengan menjalankan syariat Nabi Muhammad, bukan syariat Isa atau bukan syariat yang baru. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepada Isa di atas langit, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis yang lain, Isa akan mengucapkan talbiyah, akan menjalankan ibadah haji dan umroh sebagaimana kita umat Nabi Muhammad menjalankan syariat ibadah haji dan umroh. Dan bahkan kalau seandainya seluruh nabi hidup pada zaman ini, mereka semua akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Isa akan hidup di muka bumi ini selama 40 tahun. Dan layaknya manusia, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan Isa pun pasti akan merasakan juga kematian. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan bahwa Isa adalah nabi dan juga sahabat Rasul. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibadullah. Di dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annas sa'ah atiyatul la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah akan datang, tidak ada keraguan padanya. Para ulama membagi tanda-tanda kiamat ini menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro mungkin sebagian besar sudah terjadi, dan mungkin ada sebagian pula yang saat ini sedang terjadi. Di antara tanda-tanda itu adalah banyaknya kedustaan-kedustaan, banyaknya pembunuhan-pembunuhan, peperangan di mana-mana, dan berdekatannya pasar dengan pasar. Dan mungkin saat ini kita juga merasakan antara pasar dengan pasar sangat dekat sekali. Seperti mungkin antara Indomaret dengan Alfamaret, mereka selalu berdekatan, dan ini adalah salah satu tanda-tanda kiamat. Selain itu adalah merebaknya fitnah demi fitnah, merebaknya pelacuran, merebaknya zina, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi-nabi palsu, dan mereka mempunyai banyak pengikut, dan perkara-perkara lainnya yang mungkin saat ini masih belum terjadi, yaitu diantaranya adalah munculnya gunung emas yang mana akan diperebutkan oleh banyak orang di sana, dan hanya satu orang yang akan selamat, dengan yang lainnya akan mati. Kemudian ada beberapa yang belum juga tampak, yaitu mungkin adalah Malhamah Kubro, peperangan besar yang akan terjadi antara kita kaum muslimin yang akan bersekutu dengan orang-orang Nasoro melawan suatu kaum. Namun tidak disebutkan siapa kaum ini. Di dalam hadis-hadis Rasul tidak pernah menyebutkan siapa kaum ini. Sedangkan tanda-tanda kiamat kubro sebagaimana disebutkan di dalam hadis Imam Muslim dari
Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari, kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda-tandanya. Dan Rasul menyebut ad-dukhan, kabut, ad-dajjal, dajjal, ad-dabah, binatang yang bisa berbicara, yang mana binatang ini akan memberikan cap kepada manusia. Ketika orang itu mukmin, dia akan dicap oleh dabbah ini mukmin, dan ketika orang itu kafir, maka orang itu dicap oleh dabbah ini dengan kafir. Dan orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab pun akan bisa melihat dengan jelas mana itu orang mukmin dan mana orang itu orang kafir. Kemudian tanda berikutnya adalah turunnya Isa ibnu Maryam dan keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Lalu al-khasfu, yaitu ditenggelamkannya bumi di bagian timur dan ditenggelamkannya bumi di bagian barat, serta ditenggelamkannya bumi di Jazirah Arab. Jadi ada 3 bagian bumi yang akan ditenggelamkan. Kemudian tanda berikutnya adalah terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Dan yang terakhir, keluarnya api dari negeri Yaman dan akan keluar dari Bukit Aden yang akan menggiring manusia ke padang mahsyar kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan para ulama mengatakan yang pertama muncul adalah keluarnya Al-Masihu Dajjal. Karena keluarnya Dajjal akan terjadi perubahan pada umat manusia di muka bumi. Perubahan yang besar, karena Dajjal diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menurunkan hujan, menghidupkan orang yang mati, mengeluarkan emas, perak, dan sebagainya. Dan karena sungguh fitnah Dajjal ini sungguh berat, kata Rasul, kita disuruh untuk selalu berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal ketika kita sholat sebelum salam, yaitu ketika tahiyatul akhir. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihi Dajjal. Setelah Dajjal mati karena dibunuh Isa, akan muncul berikutnya adalah Ya'jud dan Ma'jud, suatu kaum yang juga membuat kerusakan di muka bumi ini. Kaum ini sudah ada sejak zaman Nabi Nuh, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan tempatnya hingga saat ini. Dan kata ulama, tanda besar yang kedua adalah ketika munculnya matahari dari arah tenggelamnya. Baru setelah itu akan muncul dabbah, dan setelahnya akan keluar api dari negeri Yaman. Dan ma'asyiral muslimin, tidak akan terjadi kiamat terhadap umat manusia kecuali umat manusia yang paling jelek. Adapun orang-orang mukmin, mereka akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terjadinya kiamat. Sebagaimana yang disebutkan, mereka akan diberikan akan diturunkan dukhon, kabut, yang mana kabut itu yang menimpa orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang menghirup kabut itu akan merasa seperti sakit pilek, lalu dia akan meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita selalu dari kejelekan-kejelekan hari kiamat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semua dari fitnah Dajjal, fitnah dunia dan fitnah kematian, fitnah hidup dan fitnah kematian. Dan semoga rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu Allah curahkan kepada kita semua kaum muslimin, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna minan nasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar.
Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.